Sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala SMP Negeri 2 Sumobito, yang kami hormati Bapak pengajar praktik saya, Bapak Ali Rozi Alimito, dan Bapak Ibu Guru, Pak Gaul SMP Negeri 2 Sumobito, dan anak-anakku yang saya hormatkan. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada pagi hari ini saya, anak-anak dapat melaksanakan presentasi visi dan prakarsa perubahan di sekolah ini dalam keadaan sehat walafiat. Dan tak lupa sholawat salam tetap kita curahkan kepada hadirat Nabi kita Nabi Muhammad SAW segenap sahabat dan keluarganya. Bapak Ibu yang kami hormati dan anak-anakku, pada kesempatan hari ini saya akan memaparkan tentang visi dan prakarsa perubahan dalam kegiatan pendidikan calon guru penggerak. Sebelumnya saya tampilkan terlebih dahulu visi yang ada di sekolah kita, yakni di SMPN Negeri 2 Sumobito. Visinya adalah membangun insan berkarakter yang cerdas, kreatif, mandiri, dan berbudaya lingkungan berlandaskan iman dan takwa. Nah, mari bersama-sama berdasarkan visi yang ada di sekolah kita, ini kita berdiskusi dengan pertanyaan pemantik seperti ini. Apakah visi sekolah yang ada di sekolah di SMP Negeri 2 Sumobito sudah mencerminkan visi yang berpihak pada murid? Monggo Bapak Ibu bisa untuk memberikan pendapatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah memandang visi dan misi yang ada di SMP Negeri 2 Sumobito, menurut kami sebagai warga SMP Negeri Sumobito, maka visi misi itu sudah kita jalankan. Di mana SMP kita adalah membentuk karakter dengan cara apa? Setiap pagi ada pembiasaan, baik pembiasaan umum maupun pembiasaan di dalam kelas. Dan yang kedua tentang iman dan takwa. Ini benar-benar ada di sekolah kita, di mana sekolah kita setiap Jumat adanya kuliah Quran, dan setiap hari ini anak-anak kita berikan yaitu pembelajaran sholat berjamaah. Mengingat itu, menurut kami sebagai warga sekolah, visi sekolah ini sudah kita jalankan. Nah, tentang nanti hasilnya berapa, ini mungkin teman-teman yang lain bisa memberikan pendapat. Dari saya itu dulu. Saya kira wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin dari Ibu ada yang memberikan tanggapan atau dari Bapak, sehingga nanti kita langsung berdiskusi bersama tentang visi yang ada di sekolah ini. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menurut saya pribadi, visi di sekolah kita itu sudah kita gali, kita jabarkan. Yang kemarin itu beberapa tahapan. Jadi menurut saya itu sudah pas visinya itu. Kita sangat melihat pada murid hasil akhirnya nanti. Sesuai yang dijabarkan Pak Ali tadi itu sudah sangat tepat. Untuk pembiasaan dan seterusnya sudah dijabarkan, tapi memang itu yang kita inginkan dan itu yang kita harapkan. Mengenai hasilnya nanti semuanya
tergantung pada yang dewasa. Kita hanya manusia belum bisa semaksimal mungkin ya, apalagi yang kita inginkan kita kerjakan tergantung. Saya kira begitu. Satu kali lagi, kemudian nanti kita langsung diskusi. Terima kasih. Kalau ada pertanyaan berpihak pada siswa kita, salah visi misi sekolah kita sudah, karena apa di dalamnya itu sudah mengandung dimensi profil pelajar Pancasila, ada mandiri, berpihak pada anak-anak, kreatif dan sebagainya, termasuk berwawasan lingkungan. Jadi anak-anak belajar di sini itu bagaimana agar nyaman belajarnya dengan kondisi lingkungan sekolah yang asri. Nah, ini sehingga anak-anak betah untuk belajar di sekolah. Ini mungkin yang saya katakan dengan teman-teman tadi, yang visi yang berpihak pada peserta didik. Mungkin segitu ini, terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu atas pendapatnya tentang visi yang ada di sekolah kita. Kalau kita cermati bersama, di sini sudah nampak adanya profil karakter, profil pelajar Pancasila. Nah, dari sini kemarin saya juga sudah berpikir, ini sudah ada kreatif, mandiri, berbudaya lingkungan. Nah, berbudaya lingkungan ini kan jadi satu dengan iman dan takwa. Di situ kan ada disiplin dimensi iman kepada sesama, kepada Allah, kepada negara, dan juga kepada alam. Dan ini sudah masuk pada karakter profil pelajar Pancasila. Kemudian saya berpikir seperti ini. Ini sudah ada karakter profil pelajar Pancasila. Kalau anak sudah berkarakter profil pelajar Pancasila, maka anak ini saya berpikir mendorong untuk berprestasi. Sehingga saya membuat seperti ini yang berpijak dari visi sekolah yang semula berbunyi membangun insan berkarakter yang cerdas, kreatif, mandiri, dan berbudaya lingkungan berlandaskan iman dan takwa. Saya jadikan satu menjadi membangun insan yang berkarakter profil pelajar Pancasila. Kemudian saya memberikan kata berprestasi. Karena apa? Saya optimis kalau anak-anak kita sudah memiliki karakter profil pelajar Pancasila, dia akan mudah sekali untuk mendapatkan prestasi. Karena bagaimanapun juga dari karakter itu anak-anak akan mendapatkan kecerdasan emosional. Dengan kecerdasan emosional itu anak-anak dapat dibarengi pertumbuhannya dengan kecerdasan intelijensi atau kecerdasan dalam akademik. Apalagi kalau kita lihat dalam kegiatan sehari-hari, mulai di waktu pagi 7, anak-anak kita sudah biasakan, saya menamakan dengan nama pembiasaan kita adalah pagi bermakna. Karena apa? Di pagi itu banyak sekali makna yang kita dapatkan dari kegiatan-kegiatan yang ada di sekolah ini. Mulai pertama untuk menunjukkan rasa nasionalismenya, kita akan mengadakan penghormatan kepada bendera sang merah putih, menyanyikan Indonesia Raya, kemudian membacakan teks Pancasila. Ini sebagai semangat cinta kepada negara. Ini merupakan salah satu profil dari pelajar Pancasila. Selanjutnya, ini sebagai bukti iman dan takwa kepada Allah. Anak-anak ada di sini yaitu pembiasaannya mengaji juz aman. Kemudian juga iman dan takwanya dilanjutkan dengan doa belajar. Kemudian dilanjutkan juga dengan kemampuannya anak dalam kreatif berliterasi, yaitu berliterasi dengan membaca sebuah buku pengetahuan yang isinya simpulannya disampaikan ke teman-temannya
Kemudian di situ ada pesan juga yang disampaikan kepada teman-temannya. Dengan dilakukan ini secara terus-menerus, kontinu dan konsisten, saya percaya, saya berkeyakinan ini nanti dapat menumbuhkan, mewujudkan profil pelajar Pancasila. Dan yang paling penting menurut saya, dan mohon maaf, itu adalah contoh keteladanan kita sebagai pendidik, sebagai bapak ibu guru yang di sini tugasnya adalah membimbing dan menuntun anak untuk mencapai kodratnya, sehingga sebagai manusia individu dan sebagai anggota masyarakat kita harus memberikan sebuah keteladanan. Itu merupakan hal yang tidak bisa ditawar. Jadi keteladanan itu harus kita tonjolkan kepada anak itu kalau kita ingin memberikan pembelajaran yang berkarakter. Apalagi kita sebagai pendidik. Saya percaya di situ. Sehingga kita harus mulai dari diri kita sendiri. Jadi kita harus meneladani, kita mengelola diri kita, memimpin diri kita sendiri, baru kita nanti dapat memberikan teladan, tuntunan, bimbingan kepada anak didik kita. Setelah kepada anak didik kita juga sesama rekan sejabat kita. Kita ajak tentunya dengan pendekatan persuasif untuk juga memberikan bimbingan, tuntunan, teladan kepada siswa-siswa kita. Kalau kita semuanya berkolaborasi, memberikan warga sekolah, memberikan teladan, tuntunan, bimbingan kepada murid-murid yang ada di sekolah ini, insya Allah anak-anak akan mewujudkan terbentuk profilnya pelajar Pancasila, sehingga terbentuklah jiwa-jiwa yang humanis, kemudian terbentuklah suasana pembelajaran yang well-being. Di situ adanya kesejahteraan psikologis. Anak-anak akan merasa nyaman, senang, bahkan aman untuk belajar di sekolah kita. Karena sudah aman, senang, dan menyenangkan, sangat memungkinkan anak-anak itu untuk berprestasi. Karena sudah tidak ada rasa apa yang membebani pada diri anak itu. Sehingga anak-anak bisa tereksplor kemampuannya, potensinya. Apalagi ditunjang dengan karakternya yang berprofil pelajar Pancasila di sini, Bapak Ibu. Jadi dalam hal ini apa yang saya sampaikan ini ada dua tayangan. Yang pertama merupakan visi dari sekolah kita tercinta ini, membangun insan berkarakter yang cerdas, kreatif, mandiri, dan berbudaya lingkungan berlandaskan iman dan takwa. Kemudian saya memasukkan ada kata berprestasi. Jadi pada dasarnya ini sama, membangun insan yang berkarakter, profil pelajar Pancasila ini semuanya ada di sini. Tapi saya memasukkan kata ini karena apa yang di sini itu merupakan profil dari pelajar Pancasila. Kemudian saya tambahkan, dan saya itu mempunyai optimistis ya. Kalau anak sudah memiliki karakter ini, berprestasi sangatlah mudah. Tetapi bergantung pada kita sebagai pendidiknya, harus menuntun dan membimbingnya. Nah, dari visi yang saya sampaikan ini dapat saya jabarkan dalam tahapan baca. Sebelumnya Bapak Ibu bisa, anak-anak juga bisa membaca ini. Profil pelajar Pancasila itu apa saja? Saya percaya anak-anak dan Bapak Ibu guru, apalagi setiap pagi kalau kita pembiasaan sudah kita sampaikan ke anak-anak. Kemudian ini. Jadi pendidikan kita saat ini itu berpedoman pada prinsip pemikiran dari Bapak Ki Hajar Dewantara, yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Kebahagiaan dan keselamatan.
Kalau kita lihat di sini kan tidak ada tuntutan adanya KKM, tapi kita harus menuntun, membimbing anak sesuai dengan kemampuan anak tersebut. Sehingga kita itu di sini sebagai pendidik itu harus melayani secara totalitas apa yang merupakan kebutuhan dari belajar anak tersebut. Dan saya percaya ini merupakan tugas mulia bagi kita. Karena apa? Guru merupakan profesi yang mulia, itu merupakan tabungan di dunia, juga tabungan di akhirat. Saya percaya seperti itu. Nah, ini saya jabarkan dalam tahapan baca. Waktu penghibasan saya sampaikan, Bapak Ibu, dalam modul 1.3 itu saya pada visi guru penggerak. Di situ saya membuat tahapan baca. Tahapan baca itu merupakan sebuah pendekatan inquiry yang dilakukan untuk pedoman melaksanakan perubahan. Saya percaya dalam melaksanakan perubahan itu tidak bisa hari ini besok langsung secara instan, tetapi perubahan itu melalui sebuah tahapan dan dilaksanakan secara kontinu dan konsisten, dan itu juga mulai dari diri kita sendiri. Nah, dari pendekatan inquiry itu saya menggali potensi yang ada pada diri individu, juga potensi yang ada di sekolah ini, dan itu merupakan sebuah kekuatan yang positif. Kekuatan yang berada pada individu dan kekuatan yang ada di sekolah yang positif itu kita jadikan satu kekuatan untuk melaksanakan perubahan. Sehingga apa yang ada yang sudah baik di sekolah kita ini saya jadikan sebagai kekuatan untuk melaksanakan sebuah perubahan. Dari tahapan baca ini, yang pertama adalah baca B, buat pertanyaan. Pertanyaan yang di sini adalah, apa yang saya lakukan untuk mewujudkan siswa yang berkarakter profil pelajar Pancasila? Yang pertama. Kemudian yang kedua adalah bagaimana cara untuk mewujudkan siswa yang berkarakter profil pelajar Pancasila. Nah, tindakannya, jadi tahapan baca yang pertama itu membuat pertanyaan sampai akhir itu aktor eksekusi itu adalah perencanaan tindak lanjutnya nanti. Yang pertama, katakan apa yang saya lakukan. Berarti ini mencari informasi tentang kompetensi yang harus dikuasai dimiliki siswa. Misalnya saya dapat berdiskusi dan berkolaborasi dengan guru BK, rekan guru, pembimbing ekstra. Kadang kita kan pembimbing tidak hanya dari Bapak Ibu guru, tapi juga pembimbing yang berada dari luar sekolah kita dan orang tua. Kemudian yang kedua adalah karena bagaimana menyusun program jadwal pembiasaan, dan ini kan sudah ada jadwal pembiasaannya, pembimbingan ya, pada pembimbingan jadwal OSN, kemudian dalam ekstra sudah ada dilakukan di sekolahnya kita. Kemudian setelah itu kita bisa membentuk ya, ini community masyarakat pembelajar secara lebih terstruktur, mencari dukungan dalam hal ini. Apa yang gagasan saya ini saya sampaikan kepada Bapak Kepala Sekolah agar apa yang merupakan program penyusunan program ini dapat disetujui juga dapat dilaksanakan di sekolah ini. Kemudian ambil pelajaran. Pertanyaan di tahap ini merupakan pertanyaan lanjutan untuk mengenali kekuatan aset potensi yang ada di sekolah ini.
Tindakan yang diharapkan pada tahap ini adalah apa saja yang dapat dilakukan untuk menggali fakta. Nah, pertanyaannya saya buat adalah siapa saja siswa yang sudah berkarakter profil pelajar Pancasila dan berprestasi? Ini merupakan kekuatan positifnya. Jadi saya ambil di situ. Kemudian siapa saja guru? Karena kan kita ingin mewujudkan siswa berkarakter profil pelajar Pancasila. Tentunya kita sudah mempunyai siswa-siswa yang seperti itu. Kemudian juga Bapak Ibu guru yang sudah berhasil menuntun dan membimbing siswa berkarakter profil pelajar Pancasila. Kemudian tindakan yang saya lakukan ini, nah, kondisinya karena ini nanti hubungannya dengan rencana aksi, kondisi yang seperti apa yang dapat mendukung pencapaian siswa berkarakter profil pelajar Pancasila. Dan 4, kompetensi apa yang harus saya miliki untuk mewujudkan siswa berkarakter profil pelajar Pancasila dan berprestasi. Jadi tidak hanya siswa tapi guru juga sebelum memberikan tuntunan itu juga sudah harus mempunyai mencerminkan karakter yang baik sehingga nanti mampu memberikan bimbingan dan tuntunan. Yang kelima, kegiatan apa saja yang dilakukan untuk mencapai siswa berkarakter profil pelajar Pancasila dan berprestasi. Nah, tindakannya yang pertama siapa saja berarti mencari informasi siswa dan alumni. Alumni kita kan juga banyak yang berhasil dan berprestasi, yang sudah berkarakter baik dan berprestasi. Itu nanti dapat kita jadikan sumber sebuah kekuatan positif untuk memberikan bimbingan contoh kepada adik-adiknya. Kemudian yang kedua, mencari guru pembimbing dalam sekolah atau luar sekolah yang lebih kompeten, yang memiliki pengalaman berhasil menuntun dan membimbing siswa berkarakter baik dan berprestasi. Saya percaya Bapak Ibu tahu maksudnya di sini, ya kan? Karena apa? Kita ingin benar-benar mewujudkan siswa yang berkarakter tersebut. Kemudian yang ketiga, membangun dan menciptakan suasana, ini hubungannya dengan kondisi pembelajaran yang menyenangkan, penuh kekeluargaan dan keakraban lahir dan batin. Ini hubungannya kita sebagai pendidik untuk membimbing dan menuntun siswa kita agar mencapai kodratnya. Yang 4, kompetensi sebagai penuntun karakter siswa yang mampu memberikan contoh teladan baik dan pembimbing yang mampu meningkatkan profesionalisme pelatih dan pembimbing. Yang kelima, nah kegiatan apa? Berarti saya harus mulai dengan menyusun jadwalnya, pembiasaan dan pembimbingan secara sistematis baik dari pendamping untuk pembiasaan dan petugas dari siswa. Untuk pembiasaan itu kan juga guru, tugasnya, pembimbingnya untuk memberikan bimbingan kepada siswa yang berprestasi. Mencari informasi, berbagai kegiatan, kompetisi untuk istilahnya aksi kita setelah melaksanakan bimbingan. Kemudian juga mendatangkan alumni yang berprestasi agar dapat memotivasi adik-adik kelasnya. Tahap berikutnya gali mimpi. Berarti seandainya memang terwujud siswa yang berkarakter profil pelajar Pancasila ini, karena dari gali mimpi ini diharapkan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan pada tahap ini dapat digunakan untuk menyusun narasi bila mana prakarsa perubahan telah terwujud, membuat bayangan nanti kalau siswa saya sudah mempunyai sifat karakter profil pelajar Pancasila, dan tindakan dalam tahap ini dilakukan untuk membuka lebih banyak menjawab pertanyaan. Pertanyaan yang saya susun adalah apa yang saya lakukan ketika siswa saya telah berkarakter pelajar profil pelajar Pancasila dan berprestasi yang membanggakan.
Saya lanjutkan. Yang ketiga, usaha apa saja yang akan saya lakukan untuk mempertahankan agar siswa yang berjiwa profil pelajar Pancasila dan berprestasi yang membanggakan. Kemudian 4, bagaimana perasaan saya saat mendengar murid bimbingan yang ada di sekolah ini mencapai prestasi yang membanggakan dan memiliki jiwa karakter profil pelajar Pancasila. Sesuai dengan pertanyaan pertama adalah, kalau ada siswa yang berprestasi, pertama yang saya lakukan adalah memberikan apresiasi terhadap siswa yang berkarakter dan penghargaan pada siswa berprestasi saat di kelas dan saat upacara dapat dijadikan motivasi pada siswa lain. 2, mendokumentasikan apa saja yang sudah saya lakukan sehingga siswa saya sudah berperilaku mencerminkan karakter profil pelajar Pancasila dan berprestasi yang membanggakan. Saya akan apa yang dilakukan untuk siswa saya, bagaimanapun juga kalau memang baik akan teringat dan mencatatnya, dan sangat memungkinkan kita dapat melakukan publikasi di berbagai media. 3, membentuk komunitas di sini yang beranggotakan siswa yang berkarakter dan kompeten untuk dituntut dan dibimbing lebih tersebut, menciptakan iklim budaya untuk selalu berkarakter dan berprestasi, melakukan pembiasaan dan pembimbingan guna mewujudkan terbentuknya karakter dan prestasi siswa dan berdampak baik bagi siswa. Kemudian tentunya yang 4 ini merasa bangga apabila siswa-siswa kita sudah banyak yang memiliki karakter profil pelajar Pancasila dan juga berprestasi. Dan berikutnya rencana. Saya menjabarkan rencana. Pertanyaan ini pada tahap ini diharapkan dapat membantu mengidentifikasi tindakan konkret atau menjabarkan langkah-langkah yang diperlukan. Dan tindakan yang diharapkan pada tahap ini dilakukan untuk membantu terciptanya organisasi yang ideal dalam pencapaian mimpi mempertahankan proses perubahan positif. Pertanyaannya, apa yang saya lakukan ketika siswa telah mencerminkan karakter profil pelajar Pancasila dan berprestasi yang membanggakan? Yang pertama adalah memberikan apresiasi terhadap siswa yang berkarakter dan penghargaan kepada siswa yang berprestasi saat di kelas juga bisa memungkinkan, dan juga saat waktu upacara, dengan tujuan agar teman-teman yang lainnya itu bisa termotivasi sebagai siswa yang berprestasi. Kemudian mendokumentasikan apa saja yang sudah dilakukan sehingga siswa yang sudah dapat berkarakter pelajar Pancasila dan berprestasi yang membanggakan ini. Jadi dokumen kan merupakan sebuah catatan, dan catatan ini sangat berharga sekali bagi siswa sebagai guru pengalamannya, dan nanti bisa dikembangkan pada dirinya juga kepada temannya. Dan saya akan mengingatnya dan saya akan melakukan publikasi. Selain itu akan membentuk, dalam hal ini adalah komunitas yang beranggotakan siswa yang berkarakter dan kompeten untuk dituntun secara dibimbing lebih struktur lagi dan juga memberikan dampak yang baik kepada siswa yang lain. Jadi nanti di sekolah sekiranya sudah ada beberapa siswa yang mencerminkan karakter pelajar Pancasila, kemudian ini nanti dibimbing, dituntun secara intensif sehingga nanti benar-benar dia merupakan siswa yang berkarakter profil pelajar Pancasila. Dan tentunya kalau sudah mencerminkan itu, untuk berprestasi sangatlah mudah bagi anak ini. Setelah itu anak ini dapat juga mengimbaskan kepada temannya sehingga teman-temannya juga termotivasi. Kemudian menciptakan iklim budaya untuk selalu berkarakter dan berprestasi. Ini tidak hanya dilakukan sendiri oleh saya, tapi semuanya warga sekolah
Jadi selalu mengingatkan anak-anak agar selalu istilahnya beriklim budaya kita adalah dalam hal ini mencerminkan profil pelajar Pancasila, kemudian juga selalu mengingatkan agar menjadi anak yang berprestasi. Kemudian berkolaborasi dengan tim pihak yang terkait untuk menetapkan kriteria siswa yang menunjukkan karakter dan berprestasi. Selanjutnya, ini atur eksekusi dari rancangan perubahan saya tadi. Pertanyaan pada tahap ini diharapkan dapat menentukan siapa yang berperan dalam pengambilan keputusan, memulai budaya belajar yang apresiatif secara berkelanjutan, menyelaraskan interaksi setiap orang. Kemudian tindakan di tahap ini dilakukan untuk mendesain pola komunikasi dan pengelolaan rutinitas, misalnya protokol atau standar operasionalnya. Pertanyaan saya di sini, apa langkah pertama yang saya lakukan? Ini ada tim, membentuk tim di sini, ya, yang terdiri atas rekan guru, guru BK, orang tua siswa, alumni, pembimbing yang ada dari luar sekolah dan ada dalam sekolah. Kemudian siapa saja yang dilibatkan dalam mewujudkan visi ini, termasuk dalam tim tersebut yang merupakan pelibat yang dalam mewujudkan visi yang saya sebut tadi. Kemudian menyusun program dan jadwal pembiasaan dan pembimbingan yang secara lebih sistematis. Jadi nanti ditekankan ada pembiasaannya. Pembiasaan itu untuk membentuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Kemudian yang pembimbingan pun selain kita membimbing di kelas juga membimbing dalam ekstra. Nah itu nanti bisa mewujudkan dari siswa yang berprestasi di sini. Kemudian ini kapan pembiasaan dilakukan? Ini sesuai dengan adanya program jadwal. Kemudian ini sudah saya jelaskan usaha apa saja dilakukan agar siswa berkarakter profil pelajar Pancasila dan mendapatkan prestasi yang membanggakan. Pembiasaannya ini karakter pembimbingan dilakukan secara kontinu dan konsisten sesuai dengan jadwal program yang telah disusun secara sistematis. Dan 4, menyusun program pembiasaan. Dan di sekolah kita juga ada proyek. Jadi selain pembiasaan yang kita lakukan pada waktu pagi, kita juga ada proyek penguatan profil pelajar Pancasila, sehingga 2 program itu sangat memungkinkan untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Kemudian juga kita menyusun materi pembimbingannya, dan kita sangat memungkinkan untuk menghadirkan pembimbing dari luar sekolah. Pada ekstra kita kan juga menghadirkan di sini yang lebih kompeten dalam hal pembinaan prestasi anak-anak, baik dalam tari maupun dalam bidang olahraga. Kemudian 5, bagaimana cara mengetahui kemajuan dalam upaya meningkatkan karakter siswa yang mencerminkan profil pelajar Pancasila dan berprestasi yang membanggakan. Berdiskusi dan berkolaborasi dengan pihak yang terlibat, karena tadi dari awal siapa saja, langkah apa, berarti kan di situ ada tim. Ya, tim ini nanti yang berdiskusi agar dapat mengembangkan jiwa siswa berkarakter dan mempertahankan prestasi yang membanggakan. Selain itu, strategi yang bagaimana yang saya gunakan agar dapat mengembangkan jiwa siswa berkarakter dan mempertahankan prestasinya atau memperoleh prestasinya ini. Yang paling penting dalam hal ini adalah pembentukan kedekatan psikologis anak, yaitu membangun kedekatan emosional dengan siswa. Selain itu, menyusun program berkelanjutan, kemudian setiap kegiatan ada tim pemantaunya, kemudian evaluasi, dan terakhir diakhiri dengan refleksi. Jadi apapun yang kita lakukan, Bapak Ibu, agar kedepannya kegiatan kita lebih baik,
Berarti kita harus melaksanakan langkah dengan langkah. Yang pertama dengan merencanakan, melaksanakan, kemudian di situ kita melibatkan tim pemantaunya sebagai kolaboratornya, kemudian kita melaksanakan evaluasi. Dari hasil evaluasi ini nanti kita dapat melaksanakan refleksinya. Kemudian kita dapat menemukan hal mana yang sekiranya perlu kita tingkatkan sehingga untuk langkah kedepannya kita dapat melaksanakan sebuah program kegiatan yang lebih baik. Karena bagaimanapun juga itu semua kegiatan yang kita laksanakan itu ya bersumber dari pengalaman kita dan bersumber dari kekuatan positif yang ada pada diri kita, juga ada pada sekolah kita ini. Apa yang sudah baik, apa yang merupakan sudah kategori positif itu yang kita gali, kita kembangkan sehingga menjadi sebuah kekuatan untuk melaksanakan perubahan. Dan perubahan itu Bapak Ibu tidak bisa kita melaksanakan perubahan seperti membalikkan tangan, tidak, tetapi kita harus berusaha langkah demi langkah, dan perubahan dengan adanya optimistis ya, rasa optimis bahwa kita nanti dapat mewujudkan membangun insan yang berkarakter profil pelajar Pancasila dan memberikan peluang untuk menjadi siswa yang berprestasi. Di sini Bapak Ibu, terima kasih dari presentasi saya hari ini tentang visi dan prakarsa perubahan yang saya lakukan, dan untuk tindak lanjutnya berarti nanti kami bersama warga sekolah, Bapak Kepala Sekolah, Bapak Ibu Guru akan melaksanakan rencana tahapan baca berikutnya sehingga nanti dapat mewujudkan siswa kita yang mencerminkan profil belajar Pancasila dan tentunya mendapatkan prestasi. Saya akhiri. Mungkin ada umpan balik dari Bapak Ibu Guru. Monggo, mungkin ada umpan balik dari Pak. Yang disampaikan, yang diberikan rupiah pada saya. Jadi tadi intinya bahwa sekolah ini sudah memiliki visi dan misi. Nah, dengan berlakunya kurikulum merdeka, ini dia sebagai calon guru penggerak ini ingin merampingkan, tujuannya adalah merampingkan dari visi misi yang ada di sekolah. Beberapa hal yang disampaikan oleh Bu Dia ini kalau saya cermati, ini sudah banyak yang bisa kita lakukan. Namun bagaimanapun pula yang kita lakukan ini belum pada tahap seluruhnya. Inilah PR bagi kita bersama dalam rangka yaitu mendukung visi dan misi sekolah. Harapan kita ke depan ini terutama yang perlu ya, saya sebagai guru yang belum begitu banyak memahami terutama kurikulum baru ini, ingin melihat bagaimana nanti khususnya pada panen hasil di pulau nanti bagaimana bentuknya. Mungkin dengan nanti sudah ada panen hasil, maka pada tahap-tahap selanjutnya atau tahun-tahun selanjutnya sekolah ini akan mempunyai gambaran yang lebih jelas. Itu tentang beberapa yang disampaikan oleh Bu Dia tadi kalau saya cermati itu memang insya Allah di sekolah ini bisa kita laksanakan karena sekolah ini punya potensi untuk melakukan hal-hal yang disampaikan oleh Bu Dia. Satu hal yang perlu kita harapkan itu adalah kebersamaan. Insya Allah semua kegiatan ini akan berjalan, akan bisa tercapai apabila kebersamaan di sekolah ini betul-betul bisa kita lakukan, kita kondisikan. Ini insya Allah ada modal untuk ke sana. Terima kasih untuk masukan dari saya. Kalau mungkin teman-teman yang lain mungkin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
menambahi apa yang disampaikan Pak Ari ya, untuk prakarsa perubahan visi misi sekolah, bahwasanya untuk merubah visi misi sekolah itu memang banyak pihak yang harus kita libatkan. Diantaranya adalah warga sekolah yang terdiri dari kepala sekolah, guru, siswa, komite sekolah, dan mungkin beberapa warga nih. Itu untuk merubah visi sekolah kita, dan bagus untuk prakarsa perubahannya. Namun karena tahun ini kita masih dalam dua kurikulum, yang satu adalah kurikulum Merdeka untuk kelas 7, yang dimana di situ profil pelajar Pancasila sudah melekat di dalamnya, sedangkan untuk yang kelas 8 dan 9 itu adalah masih menggunakan kurikulum 13, walaupun tidak secara tersurat, namun profil pelajar Pancasila itu sudah termaktub di dalam visi sekolah kita. Sehingga untuk prakarsa perubahan itu mungkin bisa kita lakukan 2 tahun lagi ketika sekolah ini sudah menerapkan kurikulum Merdeka untuk seluruh jenjang kelas, yaitu kelas 7, 8, dan 9. Terima kasih, itu tambahan dari saya. Saya kira wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas tanggapan dari Bapak Ari dan Bapak Muhammad Pokok. Jadi pada dasarnya memang kurikulum di sekolah kita sudah mencerminkan adanya profil pelajar Pancasila, baik di kurikulum 13 apalagi di kurikulum Merdeka. Memang sekolah saya ini Pak, dalam menerapkan kurikulum Merdeka itu masih kelas 7, kelas 8 dan 9. Tetapi bagaimanapun saya tidak berkecil hati. Dalam hal ini kita tetap semangat dalam melaksanakan sebuah visi perubahan ini. Karena secara tersirat apa yang ada dalam visi di sekolah kita itu kan sudah mencerminkan profil pelajar Pancasila. Kalau sudah melekat dengan adanya profil tersebut, nah ini kan sangat mudah, sangat hal ini untuk anak-anak kita, menjadikan anak-anak yang berprestasi. Karena di situ sudah ada karakter-karakter profil pelajar Pancasila. Kalau kita mengetahui dari profil tersebut ada kreatif, mandiri, kemudian ini juga lingkungan, iman dan takwa. Di situ kan sudah merupakan sebuah karakter yang baik, modal bagi anak kita dalam hal ini mempunyai kecerdasan emosional. Kalau perkembangan kecerdasan emosional ini pasti akan dibarengi, diiringi dengan kecerdasan intelijensi atau kecerdasan akademik. Jadi di sini saya percaya dan saya menangkap apa yang dalam visi sekolah ini sudah membangun karakter dulu. Dari karakter itu maka nanti bisa seiring dengan membangun kemampuan akademik dari anak-anak didik kita. Sehingga saya hanya menambahkan dengan kata berprestasi. Saya amat optimis tersebut dengan adanya kata berprestasi. Terima kasih. Dan nah ini ada dari Bapak pengajar praktik akan memberikan sebuah penguatan tentang apa yang saya sampaikan, presentasikan pada hari ini. Silakan Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang berhormat kepada Bapak Ibu Wakil mulai dari Sarpas, kurikulum,
kesiswaan dan humas ke Bapak Ibu guru dari SMP Negeri 2 Sumberito. Bapak Ibu sekalian, pada kesempatan kali ini kami bisa berjumpa dengan panjenengan. Kami juga sangat bersyukur sekali ya, karena pada dasarnya kami membawa suatu misi yang seharusnya kita lakukan secara bersama-sama, dan tidak bisa program guru penggerak ini hanya dilakukan oleh calon guru penggerak saja. Pasti harus melibatkan pada semua stakeholder yang ada di sekolah. Tujuannya adalah kembali lagi keberpihakan kita kepada siswa. Sebelum melangkah kepada acara selanjutnya, kita sepakati terlebih dahulu apa yang kita lakukan adalah untuk anak-anak kita. Jadi pada visi misi dia, kalau pada dasarnya kita berubah visi misi itu tidak bisa instan dan tidak bisa langsung, harus membutuhkan berbagai proses. Okay. Jadi sebenarnya saat saya membaca visi misi sekolah ini sudah berpihak pada siswa, maka yang bisa panjenengan lakukan nanti adalah mengidentifikasi dan mengembangkan program yang bisa dilakukan oleh warga sekolah melalui Bakja tadi, melalui Bakja. Tetapi kalau kita ingin merubah visi misi yang saran panjenengan, monggo nanti didiskusikan kembali oleh stakeholder di SMP Negeri 2 Pacarongan ini. Yang pasti visi misi tersebut harus berpihak pada siswa. Tetapi setelah kami cermati, sebelum kami baca, visi misi yang ada di sekolah ini memang sudah berpihak pada siswa. Itu kalau ternyata tadi setelah dibahas sepakat di forum visi misinya belum berpihak pada siswa, maka visi misi kita lakukan step berikutnya untuk merubah visi misi tersebut. Jadi tujuan dari JGB dan program guru penggerak ini bukan untuk merubah visi misi sekolah, tetapi kita menganalisa apakah visi misi dari sekolah sudah berpihak pada siswa atau murid ataukah belum. Kalau belum, baru kita step selanjutnya kita mendiskusikan untuk merubah visi misi yang berpihak pada siswa. Misalkan ada juga Bapak Ibu, visi misi di sekolah itu menciptakan mewujudkan sekolah misalkan sekolah yang unggul dan berkualitas. Itu kan mengacunya pada sekolah, belum mengacu pada siswa. Nah, itu yang harus kita rubah di dalam program guru penggerak ini. Tetapi kalau tadi membangun insan berkarakter, nah ini kan sudah berpihak pada siswa. Jadi visi misi sekolah ini monggo bisa dilanjutkan. Kalaupun visi misi ini ingin dilakukan penyempurnaan, untuk didiskusikan kembali dengan stakeholder yang ada di SMP Negeri 2 Sumberito. Tetapi dari Bu Dia selaku CGP, beliau dilatih untuk merumuskan visi misi. Jadi dalam kegiatan ini beliau bukan ingin merubah visi misi sekolah, tetapi beliau berlatih untuk bagaimana proses sampai membentuk visi misi sekolah. Salah satu langkahnya adalah menggunakan langkah Bakja ini. Bakja ini adalah singkatan Bapak Ibu, singkatan.
singkatan. Baca sendiri itu sebenarnya dari bahasa Jawa Barat Sunda, artinya adalah bahagia. Baca bahagia. Sebenarnya di luar teorinya adalah inquiry apresiasi. Jadi bagaimana kita menggali, kalau dulu mungkin di dalam merumuskan visi misi yang pernah kami dapat adalah menggunakan analisa SWOT. Sementara di guru penggerak ini bergeser, yang kita ambil dan saya kami kebetulan juga menjadi 2 KS itu bergeser, bukan lagi analisa SWOT. Kita tidak melihat kelemahan dan kekurangan, tetapi kita melihat aset yang ada di sekolah, kelebihan yang ada di sekolah yang bisa dikembangkan. Jadi sekarang mengarahnya untuk merumuskan visi misi ke sana adalah kita melihat aset kelebihan yang ada di sekolah yang harus dikembangkan. Kalau dulu kita mengenal SWOT, sekarang kita dikenalkan kepada Bakja. Tetapi hal tersebut sehingga kita tidak usah mengambil sisi negatifnya, kita ambil sisi positifnya. Saya pribadi seringkali di sekolah masih mengandalkan SWOT, karena dari kelemahan dan kekurangan sekolah kita harus mana yang diperbaiki. Tetapi di era Mas Menteri ini kita diarahkannya menganalisanya menggunakan baca ini, menggunakan berbasis aset. Jadi aset yang ada di sekolah, kelebihan dan keunggulan yang di sekolah itu yang ditonjolkan. Jadi itu Bapak Ibu untuk visi misi sekolah ini, dan untuk pelaksanaan ini loh, kami sendiri di sekolah di SMK PGRI 2 Jombang, kebetulan kami di tahun ini juga mendapatkan program yaitu SMK Pusat Keunggulan yang harus menerapkan kurikulum Merdeka level mandiri berbagi. Jadi level yang paling tinggi di level kurikulum Merdeka. Dan tadi dalam juga sempat bercerita dengan Bapak Kepala Sekolah di SMP Negeri 2 Sumombito ini juga sebagai sekolah penggerak, yang artinya nanti mau tidak mau kita harus bergeser paradigma dari K13 ke kurikulum Merdeka. Sebenarnya kalau kita cermati Bapak Ibu, di kurikulum Merdeka ini kita kembali ke kurikulum yang sebelumnya, kurikulum sebelum K13 atau yang dulu kita kenal ada KBK ya. Nah, sebelumnya kan kita dikembalikan ke Ki Hajar Dewantara. Ternyata harusnya pendidikan seperti ini. Maka dari itu dari Mas Menteri kita mulai UN dihapus, terus yang terbaru ini adalah masuk perguruan tinggi, ini tesnya tidak lagi mata pelajaran, tapi memang yang saat kita di SMK Bapak Ibu, di SMK kita itu mengantarkan anak ke pintu gerbang mereka mendapatkan pekerjaan. Ternyata yang dicari oleh perusahaan itu bukan anak yang pintar matematika, bukan anak yang pintar fisika, bukan anak yang pintar di kejuruannya. Mungkin ini juga untuk adik-adik ya. Ternyata nanti saat sampai dewasa nanti yang dicari oleh dunia kerja itu bukan hanya kecerdasan. Kecerdasan itu adalah nilai positif, tetapi yang dicari adalah karakter. Jadi itu kami alami Bapak Ibu di saat kami di SMK mengantarkan anak-anak ke pintu gerbang pekerjaan mereka untuk mendapatkan pekerjaan yang dicari. Tesnya di industri pun itu tidak matematika yang rumit sampai integral, tidak seperti itu.
hanya matematika logika. Mungkin kalau panjenengan masih ingat juga tes CPNS 2, 4, ya seperti itu. Nah itu kalau tidak, anak-anak tidak biasa berpikir solusi dan berpikir memecahkan masalah, itu tidak, mereka tidak akan mendapatkan bekal untuk ke sana. Bahkan saya kemarin dengan PT Bambang Jaya itu, Pak, saya butuh 2 orang pekerja. Carikan anak yang mau bekerja keras, tidak harus pintar. Kalau pintar bisa kami didik, tapi anak yang bekerja keras, anak yang survive, bisa bertahan hidup, artinya di Surabaya dia harus jauh dari orang tua, dia harus mandiri. Nah, profil pelajar Pancasila kita ini masuk. Ternyata saya analisa masuk. Ternyata kebutuhan di industri ini seperti ini. Kebetulan kami di SMK Bapak Ibu, jadi dunia kami sangat erat ke sana. Alangkah indahnya jika di SD, di SMP, anak-anak sudah terbiasa dengan profil pelajar Pancasila ini, bagaimana dia memecahkan masalah, bagaimana dia kreativitasnya, bagaimana kemandiriannya. Saat mereka masuk SMK atau SMA, atau saat dia nanti kuliah, saat waktunya dia harus bersaing dengan anak-anak yang lain, dia sudah siap. Jadi sebenarnya desain ini tidak, panen hasilnya sebenarnya bukan nanti di Desember, panen hasilnya adalah di 2-3 tahun yang akan datang. Kalau ini memang sudah diterapkan, kita bisa panennya adalah 2-3 tahun mendatang. Jadi program ini bukan hanya di Desember, kalau di Desember nanti panen hasilnya adalah dia CGP-nya prakarsanya seperti apa dipamerkan. Tetapi secara keseluruhan program guru penggerak ini, panen hasilnya adalah di kurikulum merdeka ini 2-3 tahun lagi baru bisa kelihatan. Itu pun ngapunten kalau di 2024 tidak ganti kurikulum lagi. itu saat kami yang berada di dalam ini bertanya-tanya, nanti itu seperti apa? Sudah didesain seperti ini terus diganti lagi kembali. Itu. Maka semangat kita, meskipun di kelas 11-12 kalau di SMA SMK, atau di kelas 8-9 di SMP masih pakai K13, monggo kita sarankan pendekatannya pakai pendekatan profil pelajar Pancasila. Mungkin yang berbeda hanya spektrum kurikulumnya, tapi pendekatan kita mengajar, pendekatan kita mendampingi anak-anak, kita lakukan pendekatan di kurikulum merdeka ini. Sebenarnya kurikulum merdeka kalau saya mengartikan seperti 2 mata pisau. Bisa kalau benar-benar dilakukan, maka hasilnya bisa seperti yang kita harapkan. Kalau merdeka ya sudah kita merdeka. Nah, merdeka itu akan bisa salah arti. Mungkin kekurangannya di program ini adalah kita tidak diberi contoh konkret. Kalau dulu mungkin kita model-model pembelajaran mulai CTL, mulai Query, kita diberi contoh video-video ini. Itu mungkin dulu saat kita dikelat model-model pembelajaran kita ada video mengajarnya seperti ini. Tapi di kurikulum merdeka ini kita benar-benar diberi kebebasan untuk bermanuver. Panjenengan mungkin kita bisa lihatnya adalah di PMN yang platform Merdeka Mengajarnya. Mungkin bisa kita lihat contoh-contohnya dari berikut. Jadi Bapak Ibu, mungkin itu tambahan dari kami, bukan berarti kami
berbicara seperti ini kami memberi pandangan, bukan maksud kami, tapi monggo kita saling-saling kembali untuk berjuang demi anak-anak kita, karena masa depan negara kita, bangsa kita di tangan anak-anak kita ini. Jadi itu sesuatu yang bisa kami sampaikan. Mungkin selanjutnya di PMM juga itu ada komunitas praktisi. Panjenengan bisa mendaftarkan, misalnya di CGP ini Budia membuat komunitas praktisi yang nantinya akan mengimplementasikan kerja ini, itu bisa didaftarkan di PMM dan pasti akan mendapat nilai bagus untuk sekolah kita. Kalau di suatu sekolah sudah ada komunitas praktisi yang didaftarkan di PMM, itu menjadi nilai positif untuk sekolah. Pastinya kalau di sekolah penggerak nantinya akan mengarahkan ke PMM, sehingga PMM-nya dipantau Bapak Ibu. Kami sendiri di SMK Pusat Keunggulan dipantau sampai mana gurunya, apakah gurunya sudah sampai aksi nyata atau hanya mengerjakan tes itu, okay. Apakah hanya membuka materi, sudah terpantau ternyata dari kementerian. Mungkin Pak Jenengan juga sudah mendapat raport ya. Belum lagi sekarang penggunaan dana BOS, kita harus menggunakan PBD yang perencanaan berbasis data. Perencanaan berbasis data. Maka ini kita di Sarpras tidak bisa. Dulu kita dengan leluasa Pak ya, di Sarpras kita ingin belanja ini, tetapi sekarang kita belanja di Sarpras itu harus mengacu ke PBD, perencanaan berbasis data, yang muaranya kalau SMP juga rapor pendidikan itu. Rapor pendidikan berasal dari ANBK-nya anak. Jadi ingin kementerian sekarang seperti itu, semuanya berbasis data, berbasis aplikasi. Oke, karena Mas Menteri kita juga dulu juragan aplikasi. Nah, akhirnya arahnya beliaunya sudah merasakan dengan aplikasi itu seperti ini. Maka dunia pendidikan kita sekarang digeser ke semuanya berbasis aplikasi, berbasis teknologi. Jadi itu yang mau tidak mau harus kita ikuti Bapak Ibu. Jadi menurut Bapak Ibu, kurang lebihnya kalau ada kurangnya hanya dari kami selaku manusia biasa, kalau ada baiknya itu semata-mata dari Allah Bapak Ibu. Kami akhiri dengan salawat mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Adi Rozi telah memberikan penguatan apa yang saya sampaikan pada hari ini, presentasi tentang visi dan prakarsa perubahan. Dan prakarsa perubahan nanti akan saya laksanakan, itu merupakan prakarsa perubahan dari belajar saya untuk menyusun visi sekolah dalam kegiatan pendidikan calon guru penggerak. Dan ini nanti ya terima kasih apa yang saya lakukan ini dalam kegiatan ini nanti bisa menginspirasi sekolah, mungkin 2-3 tahun dapat juga dimasukkan dalam visi sekolah di sini SMP Negeri 2 Sumobito. Dan sekali lagi terima kasih atas kerjasamanya, kolaborasinya Bapak Ibu Guru dan anak-anak. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.